Sahabat, doa-doa Anda ingin dikabulkan, rezeki Anda ingin dilapangkan, dan hati Anda dipenuhi dengan ketenangan. Jangan terburu-buru berdiri setelah salat subuh, karena justru saat itu langit sedang terbuka, malaikat berganti tugas, dan doa-doa sedang diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, inilah amalan ringan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sering kita lewatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan salawat tadi kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin, Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar amalan ringan yang bisa membuka pintu langit? Pernahkah Anda tahu hanya dengan tidak mengubah posisi duduk setelah qobliyah subuh, Anda bisa mengundang terkabulnya doa dan dibukakannya pintu rezeki seluas-luasnya? Ini bukan sekedar cerita, ini amalan dari Rasulullah dan diamalkan oleh para salafus saleh. Salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama usai salat sunnah qabliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan pindah tempat duduk, karena saat itu ada dua zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosamu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaat fajar, salat sunnah qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dua rakaat sunnah sebelum subuh. Ulama menyebutkan ini sebagai salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah. Apalagi dengan kita gabungkan dengan dua zikir agung yang akan kita bahas ini, karena saat itu yang jika kita baca, insya Allah doa kita diijabah, rezeki kita dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosa kita. Mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita bahas apa saja dua zikir agung tersebut, mohon kesediaan sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe, serta bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lainnya
Semoga ini menjadi amal jariah yang tak terputus untuk Anda. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat, doa, cita-cita kita di dalam kolom komentar. Karena bila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi. Namanya Pak Rahman. Usianya sudah 63 tahun. Dulu beliau adalah seorang pedagang kecil di pinggiran pasar, jualan gorengan sejak subuh. Hasilnya tak seberapa, tapi ada satu hal yang beliau jaga, yaitu salat sunnah qabliyah subuh dan tidak pindah tempat duduk setelahnya. Setiap pagi selepas 2 rakaat sunnah, Pak Rahman diam sejenak di tempat duduknya. Lalu ia mulai membaca 2 zikir agung yang hampir setiap selesai qabliyah subuh beliau amalkan. Kata beliau, "Saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya zikir ini bisa mengetuk langit, membuka rezeki dan menenangkan hati." Tahun demi tahun berlalu dan tanpa disangka, anak sulungnya yang dulu hanya lulus SMA dapat biaya siswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya diterima kerja di perusahaan BUMN, dan Pak Rahman, usahanya yang semula kecil tiba-tiba viral lewat media sosial karena gorengan sehat tanpa minyak bekas. Sekarang sudah punya 3 cabang. Ketika ditanya apa rahasianya, beliau hanya senyum dan berkata, "Saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit usai qabliyah subuh, dan saya pakai itu untuk mengetuk pintu langit." Pesan moral untuk kita bahwa terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi asbab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan anggap remeh waktu setelah qabliyah subuh. Jangan cepat-cepat berdiri, karena bisa jadi rezeki yang kita cari bertahun-tahun sedang menunggu hanya 7 menit dari waktumu. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama usai solat sunnah qabliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka handphone, jangan pindah tempat duduk, karena saat itu ada 2 zikir agung yang kita apabila baca, insya Allah doa kita diijabah, rezeki kita dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, inilah para sahabat amalan 2 zikir agung yang mustajab itu. Zikir ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Yang pertama, bacalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghith, yang artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain engkau, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Bacalah zikir ini sebanyak 40 kali setelah qabliyah subuh tanpa mengubah posisi duduk Anda. Menurut Imam Asy-Syatibi dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, barang siapa yang membiasakan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan, terhindar dari mati dalam keadaan kafir, terlindung dari kematian mendadak, dikuatkan fisik dan batinnya. Adapun keutamaan atau fadilah daripada zikir ini, yang pertama yaitu mendatangkan pertolongan Allah di saat kita merasa sulit. Karena Rasulullah sering membaca doa ini ketika dalam kondisi genting atau menghadapi kesulitan. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kedua, menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim mengatakan, doa ini sangat kuat pengaruhnya dalam menyadarkan hati yang lalai dan menyambung ruh spiritual dengan Allah. Yang ketiga, dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat.
Ulama besar seperti Imam As-Shatibi menyebutkan zikir ini termasuk zikir Al-Ismul A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung, yang bila dibaca doa akan dikabulkan. Lalu yang keempat, perlindungan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Disebutkan oleh para ulama bahwa siapa yang menjadikan zikir ini amalan harian akan dijaga hingga akhir hayatnya. Kemudian zikir yang kedua yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Astaghfirullah. Bacalah zikir ini 100 kali. Idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah qabliyah subuh. Zikir ini yang dianjurkan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Apa hasilnya? Hidupnya berubah, pintu rezeki terbuka, kesedihan diangkat. Zikir ini merupakan gabungan dari dua zikir agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama yaitu Subhanallah wa bihamdih. Dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua yaitu Subhanallahil azim, disebutkan sebagai kalimat yang dicintai Allah bersama dengan kalimat sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. Lalu yang ketiga istighfar. Astaghfirullah. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Jika waktunya cukup supaya lebih menambahkan pahala serta agar cepat kabul, bisa kita tambahkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian Quran surah Al-Falaq 1 kali, dan Quran surah An-Nas 1 kali. Tapi jika waktu di masjid sempit, cukup fokus pada dua zikir tadi. Bahkan hanya 5-7 menit insya-Allah cukup. Adapun keutamaannya, insya-Allah rezeki dimudahkan, hajat dikabulkan, dilindungi dari bala, mendapatkan kekuatan rohani, dosa-dosa kecil diampuni, menjadi tasbih favorit para malaikat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum terjawab, hati yang gelisah. Namun kita lupa bahawa kadang rahmat Allah ada dalam waktu-waktu yang paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qabliyah subuh. Apalagi kita yang sudah memasuki usia 40, 50 atau bahkan lebih. Waktu subuh itu ibaratkan gerbang emas yang dibuka sebentar saja. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka keberkahan sepanjang hari bisa kita raih. Jangan anggap remeh dua zikir ini. Amalkan setiap hari setelah salat qabliyah subuh. Jangan ubah posisi duduk dulu, karena bisa jadi itulah momen Allah kabulkan doa anda. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya perlu kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sebentar saja, lalu melaksanakan berzikir dengan penuh keyakinan. Coba amalkan dua zikir ini esok pagi sahabat. Ucapkan dengan khusyuk dari hati yang mengharap pertolongannya. Siapa tahu justru di detik itu langit terbuka, doamu diangkat dan rezekimu dilimpahkan. Dan jika belum terkabul hari ini, jangan berhenti, karena istiqomah dalam zikir adalah tanda bahwa kita tidak hanya meminta, tapi juga percaya pada kasih sayang Allah. Semoga kita termasuk orang yang pandai menjaga waktu-waktu emas ini. Dan semoga Allah membalas keikhlasan anda dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah.
والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.